Oke, selanjutnya kita upload Scratch untuk tokoh utama dalam program ini. Dan di sini saya memilih Sprite Elf ya. Kita cari aja di scroll. Nah, ini ada Sprite Elf. Oke, sprite-nya sudah terupload ya. Di sini sudah ada 3 sprite. Di bagian custom, kita bisa mengubah sprite-nya ya. Ini bisa kita sesuaikan, yang bisa kita atur. Misalkan seperti ini. Ya, kita bisa ubah sesuai dengan keinginan kita gitu. Oke, ini saya ubah dulu ya. Nah, oke, ini udah kita ubah ya. Ini warnanya juga udah lumayan menarik gitu ya. Nah, kita membutuhkan 4 sprite aja, A, B, C, D. Yang E nggak perlu kita gunakan karena dia emosinya, ekspresinya marah gitu ya, nggak cocok gitu untuk program edukasi anak-anak, seperti itu. Jadi kita pakai 4 sprite ini ya, 1, A, B, C, D. Oke, nah untuk lebih memudahkan lagi bisa kita ubah nama sprite-nya, misalkan yang ini serius gitu ya, lagi serius ekspresinya gitu. Sini lagi tersenyum. Lalu ini lagi menjelaskan, bisa kita ubah. Lalu yang terakhir ini lagi sedih. Oke, sedih. Sudah, kita masukkan kodenya. Yang pertama seperti biasa ya, ketika program dimulai dia harus di-hide dulu. Ya, di bagian looks ini kita cari yang hide. Oke. Selanjutnya, dia muncul di mana nih? Nah, di bagian events ya. Dia akan kita munculkan ketika di backdrop greeting. Backdrop kita yang greeting baru kita upload. Dia akan muncul, kita cari lagi di bagian looks yang kode show atau memunculkan sprite. Oke. Oke, kemudian kita ubah nih. Ini kan ukurannya cukup besar ya untuk backdrop greeting ini. Jadi kita bisa ubah ukurannya. Kita di sini coba-coba dulu, misalkan 60 ya. Terlalu kecil kayaknya ya. Oke, kita coba 65. Oke, cukup lah ya. Ini bisa kita lihat. Nah, ini cukup ya. Oke, kita akan ketik di sini 65%. Selanjutnya, nah kita ingin si sprite-nya ada pas tengah-tengah nih di sini. Nah, ini ada keterangan posisi dia di X minus 65 dan di Y minus 42. Di bagian motion, kita cari kode go to XY. Nah, ini udah sesuai ya dengan keterangan dia di sini. Selanjutnya, kita akan membuat sprite ini mengeluarkan suara. Nah, kita pakai di sound. Kebetulan kita belum upload soundnya, jadi di bagian sound kita upload. Nah, teman-teman bisa download sound yang sudah saya record di G Drive. Jadi teman-teman bisa tinggal unduh lalu menguploadnya di bagian upload sound, atau mungkin teman-teman mau merecord suara teman-teman, bisa juga pakai fitur yang record ini. Oke, saya akan mengupload dulu soundnya. Oke teman-teman, di sini soundnya udah terupload semua ya. Kurang lebihnya ini sound untuk si Sprite Elf berbicara nanti. Nah, kita balik lagi ke kode. Nah, di sini kita bisa atur nih.
Yang pertama itu kita pakai yang My Name is Elf. Nah, soundnya ini akan memperkenalkan dia itu adalah Elf sebagai tour pemandu museum virtual ini, seperti itu. Oke. Ini bisa aja kayak gini. Kita tambahin ini deh sedikit ya, animasinya. Tersenyum ya. Oke. Ini bisa kita coba dengan cara diklik. Halo anak-anak, perkenalkan namaku Elf. Aku adalah pemandu museum virtual kalian. Apakah kalian siap berkeliling museum hari ini? Nah, tadi kan ada pertanyaan ya. Pertanyaan itu bisa kita pakai yang bagian as. Nah, kita ini harus pakai ya kode pertanyaan ini agar lebih interaktif dengan siswanya. Tadi pertanyaannya, apakah kalian siap berkeliling museum hari ini? Nah, seperti ini ya. Sebelumnya bisa teman-teman menambahkan juga tiap perkataan dari Elf atau mengubah customnya. Misalkan saat bertanya dia menjadi ya menjelaskan seperti ini, atau juga bisa ditambahkan keterangan halo anak-anak seperti itu ya. Namaku Elf seperti itu. Nah, bisa seperti ini. Ya, bisa ditambah-tambahkan lagi oleh teman-teman ya. Di kode looks yang bagian looks ya, kode say hello for berapa detik, dan switch customnya bisa ekspresi sedih, tersenyum, atau menjelaskan. Ya, ini kita pakai yang simple aja sebagai contoh. Dan setelah pertanyaan ini tentunya akan dijawab oleh siswa. Nah, dia seperti apa kodenya? Nah, dia akan muncul seperti ini. Nah, ini nanti diketik ya jawabannya, misalkan dia menjawab siap. Nah, oke, seperti itu. Kita akan buat ketika siswa menjawab siap ini, si Sprite akan menjelaskan rules dari program kita. Nah, ketika tidak menjawab siap, juga kita akan membawa siswa kembali lagi ke menu gitu, karena dia tidak mau berkeliling museum ya, jadi kita balikan lagi aja ke menu. Nah, itu gimana ya caranya? Oke, kita pakai di kode controls. Nah, kita pakai kode ini, jika maka. Nah, if itu jika ya, kita buat situasi di mana kodenya ini harus terpenuhi agar bisa menjalankan kode yang ada di atas ini. Nah, situasinya kita akan buat ketika anak menjawab ya, jawabannya ada di ini sensing ya, bagian answer ini kita tarik, kita masukkan ke sini. Nah, kita isi jawabannya siap ya, jawaban dari pertanyaan ini. Ketika siswa menjawab siap, kita pakai sound lagi. Saya sudah sediakan sound yang jawaban siap. Nah, yang jawaban siap ini. Lalu nanti akan mulai berbicara rules-nya gitu. Bisa kita cantumkan teksnya dengan cara kode say ini, atau hanya sound saja juga bisa ya. Ini kita coba jalankan. Halo anak-anak, perkenalkan namaku Elf. Aku adalah pemandu museum virtual kalian. Apakah kalian siap berkeliling museum hari ini?
Kita taruh soundnya di atas ya. Di sini aja kita buat. Jadi ketika backdropnya pindah, dia langsung mengeluarkan suara. Halo anak-anak, perkenalkan namaku Elf. Aku adalah pemandu museum virtual kalian. Apakah kalian siap berkeliling museum hari ini? Nah, kita jawab siap. Misalnya, Jika kalian sudah siap, aku mau kasih tahu sesuatu yang menarik nih. nah itu adalah sound dari jawaban siap ya. Jadi ketika siswa sudah menjawab siap, si kode soundnya ini akan berjalan. Yang jawaban siap. Lalu jika menjawab selain dari siap, dia akan menjawab yang tidak siap. Ya, seperti itu. Nah, ini bisa diatur lagi tadi munculnya mungkin kecepatan atau dia terlalu lama. Bisa kita pakai jeda juga di wait ya, di bagian kontrol ini kita jeda sampai dia bertanya gitu. Itu di detik berapa, misalkan di detik 4 ya. Dia baru bertanya. Halo anak-anak, perkenalkan namaku Elf. Aku adalah pemandu museum virtual kalian. Apakah kalian siap berkeliling museum hari ini? Oke, kita jawab siap ya. Ini sudah tepat. Jika kalian sudah siap, aku mau kasih tahu sesuatu yang menarik nih. Nanti saat aku menjelaskan pematerian sampai selesai, akan ada sebuah kunci. Nah, ini seperti itu ya. Nah, sudah lanjut. Kita buat sprite-nya menghilang. Kita pindah dulu ya. Ketika sound-nya ini selesai, dia akan berpindah ke backdrop. Sering ini bagian looks ya. Dia berpindah ke materi. Nah, kita belum menguploadnya, jadi kita upload aja dulu backdropnya agar lebih mudah karena kita sudah mengunduh semua backdrop di Canva yang tadi ya, di link Canva tadi. Kita bisa mengupload langsung semuanya saja biar lebih cepat ya. Oke, ini sudah terupload ya. Backdrop selanjutnya itu tentang Sultan Iskandar Muda. Nah, ini berperan sebagai menu utamanya. Lalu ini penjelasan materinya yang pertama dan ini penjelasan materi yang kedua. Di sini kita ubah juga namanya. Jadi Sultan Iskandar Muda. Lalu yang ini untuk materi biografi tokoh. Lalu yang ini untuk jasa pahlawan ya. Jasa tokoh harusnya. Atau jasa pahlawan boleh. Oke. Kita balik lagi ke sprite elf. Ya. Ini kalau misalkan kita tidak mau ribet-ribet gitu ya, pakai switch custom atau pakai perkataan-perkataan lagi seperti ini, kita gunakan kode yang play sound until done, sampai selesai. Jadi musiknya akan atau soundnya itu akan berjalan sampai selesai. Seperti itu. Jawaban tidak siap. Siap dan jawaban tidak siap. Baru setelah kode ini berjalan, dia akan berpindah ke backdrop selanjutnya, yaitu Sultan Iskandar Muda. Lalu jangan lupa untuk di hide ya. Kita balik lagi di looks ini, kita cari yang hide. Kita pakai yang hide ya. Nah, di backdrop yang ini kita akan membuat 2 tombol
yang akan mengarahkan kita ke backdrop selanjutnya. Kita buat di paint ya, sprite-nya. Nah, seperti ini. Atau bisa juga agar lebih cepat ya, kita pakai sprite yang sudah tersedia aja. Di sini ada button 2 kalau tidak salah. Nah, button 3 ya. Nah, button 3 ini bisa kita pakai untuk sprite kita yang berikutnya. Nah, ini ya. Nah, misalnya kita ganti warnanya. Nah, kuning seperti ini. Atau mungkin putih ya. Hitam bisa boleh. Oke, kita ubah misalnya seperti ini. Kita tarik nih, kita letakkan di sebelah sini ya. Oke. Lalu kita kasih nama tombol ini sebagai judulnya. Biografi tokoh. Nah, ini warnanya belum keluar ya. Kita kasih warna misalkan biru juga ya. Nah, oke, ini biografi tokoh. Kita pakai yang ini misalnya. Oke, nah kita ya seperti inilah. Ini teman-teman bisa memodifikasinya sedemikian rupa ya. Ini agar video tidak terlalu lama, jadi kita tidak terlalu fokus di bagian edit-edit sprite, kita fokus di kodenya saja. Itu. Oke, misalkan biografi tokoh, oke, cukup ya. Dan satu lagi yaitu jasa pahlawannya. Nah, ini kita duplicate aja. Duplicate, nah lalu keluarlah yang satu lagi. Kita ke custom, lalu ganti ya. Caranya seperti ini, bisa teman-teman ikuti. Jasa pahlawan. Ini ya. Ini kita kecilin. Nah, seperti ini, lalu diatur saja. Nah, bisa seperti ini ya. Lalu yang sprite ini akan ada di bawah biografi tokoh. Nah, kalau dirasa terlalu besar, bisa kita atur dengan cara mengatur size-nya. Di size misalkan 20 ya. Oh, terlalu kecil. Size 80. Ya cukup ya. Sama halnya dengan yang biografi tokoh juga. 80 aja. Oke. Nah, kita atur posisinya sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, untuk kodenya kita akan gunakan seperti biasa ya di bagian events. Kita pakai kode yang ketika program dimulai, kita hide dulu si sprite-nya. Oke, selanjutnya kita akan membuat si sprite ini hanya muncul di backdrop Sultan Iskandar Muda seperti itu. Jadi nanti kan konsepnya ketika sprite ini diklik, dia akan berpindah ke materi. Lalu dari materi dia akan balik lagi ke backdrop Sultan Iskandar Muda ini. Nah, kita akan membuat kode bagaimana caranya agar sprite-nya selalu ada hanya di backdrop Sultan Iskandar Muda. Oke, kita gunakan aja ya bagian events yang main backdrop switch to Sultan Iskandar Muda ya. Kita akan buat kemungkinan ya pakai if else di sini. Lalu kita pakai yang operators ya. Di bagian operators ini ada backdrop number. Nah, ini ya. Kita ambil.
Nah, ini bisa kita masukkan ke sini. Kita nggak bisa masukkan ke sini karena bukan ukuran ya, bentuknya berbeda ya. Nah, jadi kita bisa masukkan dahulu ke sini. Lalu kita isi ini. Ini adalah nomor backdrop dari Sultan Iskandar Muda. Kita lihat di stage. Itu nomornya nomor 3 ya. Oke. Kita balik lagi. Nah, di sini kita isi nomor 3. Jadi kode ini hanya berjalan ketika backdrop nomornya ada di number 3. Nah, ini bisa name atau number. Kita pakai number aja biar lebih efektif. Oke. Nah, sudah seperti ini. Berarti artinya kode ini tuh ketika backdrop number 3 lalu kita akan buat dia muncul ya di bagian looks, masih di bagian looks. Kita cari yang show. Nah, ketika bukan di backdrop nomor 3, dia akan menghilang. Dia hide ya. Nah, kita pakai kode looping ini yang forever. Jadi dia akan terus-menerus berjalan ya. Kita harus tambahkan dulu ini kode di events juga ketika sprite biografi tokoh ini diklik, dia akan berpindah ke backdrop yang biografi tokoh ya. Biografi tokoh. Oke. Nah, sudah seperti ini, kita klik dulu ya untuk mencobanya. Klik. Oke, dia hilang ya. Backdrop yang ini dia hilang. Berarti kodenya sudah jalan. Nah, selanjutnya untuk kode jasa pahlawan, ini kan dua-duanya sama ya, jadi kita bisa mengcopy aja ya. Ini bisa kita klik aja, klik, lalu kita pakai CTRL plus C ya, Ctrl C. Oke, lalu kita pindah ke sprite yang ini, dan kita pakai CTRL V. Oke, dia udah ke paste ya, udah ke copy, tadi langsung di paste. Lalu ini juga jangan lupa kita bisa ya kalau malas tinggal copy aja, ini tinggal di paste di sini. Nah, udah muncul ya. Nah, untuk sprite jasa pahlawan ini, dia ketika sudah diklik ya oleh siswa gitu ya, kan ini ada di bagian kedua ya. Nah, kita menginginkan ketika dia sudah diklik, itu tandanya berarti dia sudah melewati materi biografi tokoh yang di atas ya. Jadi kita langsung saja masukkan di sini kode control ya, di bagian control ya di sini yang wait. Nah, kita akan kasih jeda waktu munculnya kunci. Kita seperti di awal ya, kita akan memunculkan kunci ketika pemateriannya selesai. Gitu. Jadi misalnya di jasa pahlawan ini pemateriannya 1 menit ya, 1 menit berarti 60 detik. Jadi kita taruh aja di sini, masukkan 60 detik. Lalu ya mengirimkan pesan agar si kuncinya muncul gitu. Nah, kita broadcast aja dulu, kita buat pesan ya. Kita buat pesan baru, misalkan munculkan kunci hijau. Nah, pertama kita mau pakai warna hijau. Munculkan kunci hijau. Lalu jangan lupa di bagian looks juga kita tambahkan dia ketika diklik pindah ke backdrop jasa pahlawan ya. Dia pindah dulu. Set. Nah, pindah dia kan. Ini enggak jalan. Nah, jalan. Sudah pindah, dia nanti tunggu 60 detik baru dia akan memunculkan kunci warna hijau. Nah, ini kan dari Sultan Iskandar Muda ke jasa pahlawan ya. Kita mau bikin tanda back di sini ya. Ketika di backdrop biografi tokoh, balik lagi ke
Sultan Iskandar Muda, baru dia maju ke Jasa Pahlawan. Jadi kita harus membuat tombol sprite back ya untuk di stay yang biografi ini. Nah, dari sini kan kita harus balik lagi ya ke menu Sultan Iskandar Muda. Nah, kita akan buat sprite ya. Oke, kita cari untuk tombol back ya. Tadi kita sudah gunakan yang ini kita bedakan ya. Kita pakai yang button 2 aja. Oke, kita custom ya. Kita kasih nama sprite-nya. Kita kasih keterangan. Nah, untuk back bisa kita taruh di sini ya. Oops, kebesaran kita atur 20 misalnya. Oke. Nah, di sini kita taruh di sini. Nah, untuk kodenya seperti biasa, jangan lupa untuk selalu meng-hide sprite terlebih dahulu. Nah, kita akan munculkan sprite ini di backdrop biografi tokoh. Nah, lalu kita munculkan. Ya, show. Dan kita akan buat ketika sprite ini diklik, seperti ini diklik, dia akan balik lagi ke backdropnya Sultan Iskandar Muda. Lalu hide sprite-nya kembali. Oke, coba ya, diklik, balik lagi. Kita coba, oke, jalan ya kodenya. Kenapa di bagian yang Jasa Pahlawan ini nggak pakai sprite back juga? Karena kalau kita kan tadi membuat ini ya, akan mengirimkan pesan untuk memunculkan kunci. Ketika nanti di back, lalu kuncinya muncul, dia akan langsung diklik. Jadi nggak sempat di back ke Sultan Iskandar Muda, si kuncinya keburu diklik, keburu maju gitu ke depan gitu. Ya nggak apa-apa sih, cuman mungkin agak kurang efektif. Jadi langsung aja biar kita bisa mengurut step by step yang kita inginkan gitu. Ya, karena kita sudah mau memunculkan kunci hijau nih, sebaiknya kita upload sprite kuncinya ya. Nah, ini sprite key. Oke, sudah ada. Nah, ini kan tadi kita niatnya warna hijau ya, kita custom dulu warnanya jadi hijau ya. Nih sudah ada. Oke, ini udah jadi ya sprite kuncinya. Ini bisa kita lihat. Ini bisa kita taruh di sini. Ini size-nya terlalu besar lagi kita atur size-nya. Oke, segini cukup ya, jangan terlalu kecil. Ayo taruh di sini. Lalu kita kode di bagian event. Lagi ketika diklik dia harus menghilang. Ya, dia akan menghilang. Lalu ketika bukan di backdrop ini ya, bukan di backdrop di sini, tapi ketika kita menerima pesan memunculkan kunci hijau, baru kita munculkanlah si sprite ini. Nah, kita munculkan ketika dia sudah menerima pesan yang dijeda dalam waktu 60 detik tadi. Lalu kita akan buat ketika sprite diklik, dia akan berpindah ke backdrop box ya. Ini belum kita upload, jadi kita taruh aja dulu ini. Lalu dia akan menghilang kembali. Seperti itu. Oke.